Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma baqat illa farajahullah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, ya, ini kan. Wabil khusus Hadratul Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir, juga Bapak Dr. Nur Huda, ya. Ini dari Kanwil Kemenak Jawa Timur. Kemudian Bapak Bakhtiar dari Kantor Kemenak Kabupaten Probolinggo. Yang saya hormati Mudir Ma'had Ali yang sementara ini dijabat oleh ibunya Latifah Wafi karena Ma'had Ali baru saja kehilangan tokoh sentralnya, yaitu Mudir Ma'had Ali Kiai Haji Ramzi Al-Amiri. Tapi alhamdulillah ini programnya masih jalan, berarti ini sistemnya sudah bagus kita insyaallah. Para musyrif, para asatidz, para wali, ada walinya ada ya, virtual ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali, wisudawan, atau mungkin juga wali mahasiswa, mahasiswi. Para wisudawan, wisudawati, dan mahasantri, serta hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan. Mohon maaf kalau ini mendahului semuanya. Mestinya sebelumnya ada sambutan dari Mudir dan yang lain-lain. Tapi ini mendahului, mohon maaf karena memang waktunya yang mepet barangkali. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya, yaitu yang ke-7, Ma'had Ali telah mewisuda para santri dan mahasantri, ya. Sebab ini yang santrinya ada 2 macam. Ada santri biasa, ada yang maha gitu. Jadi ini karena ada tamhid dan i'dad, ini belum maha, ya. Yang Ma'had Ali ini maha santri gitu. Sekalipun seperti saya katakan di awal, baru saja ditinggal oleh tokoh sentralnya, yaitu Mudir Ma'had Ali Kiai Ramzi Al-Amiri. Tapi saya yakin seperti saya katakan di awal, alhamdulillah sistemnya sudah jalan dan program-programnya itu terus jalan. Ini menunjukkan bahwa sistem itu tidak terlalu terganggu dengan yang lain. Sekalipun tetap saja kita merasa kehilangan dengan wafatnya beliau Kiai Ramzi Al-Amiri yang melanjutkan membangun Ma'had Ali ini sampai bisa wisuda seperti sekarang ini.
Untuk itu saya ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada Mudir Mahat Ali dan staf serta musyrif yang dengan istiqomah bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mengemban amanah ini. Sehingga Mahat Ali ini tetap berjalan seperti yang kita rencanakan. Antara lain adalah terlaksananya wisuda pada kali ini. Mudah-mudahan wisuda kali ini bersama dengan ridha, taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kegiatan yang diberkahi oleh Allah, membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi wisudawan wisudawan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seterusnya saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada wali wisudawan dan wisudawati yang telah memfasilitasi, memotivasi, serta mendorong putra-putri Bapak dalam mencapai kesuksesan ini. Mudah-mudahan peran Bapak di dalam memfasilitasi, memotivasi ini tidak berhenti di sini. Sebab kesuksesan ini baru sebagian dari kesuksesan. Dan saya kira selama kita masih hidup, kita tetap berproses untuk lebih sukses lagi. Dan baru final kalau masuk kuburan insyaAllah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kami ingin menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para wisudawan dan wisudawati dari semua tingkatan, baik Mahat Ali, Iqdad maupun Tamhid, yang telah bekerja keras di dalam mengikuti program-program Mahat Ali ini sehingga ujung-ujungnya atau endingnya adalah kesuksesan, yaitu dengan wisuda pada hari ini. Tentu seperti saya katakan tadi bahwa wisuda ini bukan puncak dari kesuksesan. Ini hanya tangga yang tentunya di atasnya ada tangga kesuksesan lagi. Oleh karena itu kita jangan pernah berhenti untuk melanjutkan usaha-usaha kita, terutama di dalam belajar dan belajar. Sebab memang ajaran agama kita bahwa belajar itu tidak diakhiri dengan kawin. Jadi utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu liangnya liang lahat gitu ya. Jadi carilah ilmu sampai ke liang lahat, artinya sampai mati. Jadi selagi kita hidup, tentu kita harus belajar. Termasuk saya terus belajar. Karena belajar itu tidak hanya dibatasi di ruang-ruang formal seperti ruang kuliah, sekolah dan lain-lain. Dimanapun kita bisa belajar. Fi kulli makan madrasah. Di setiap tempat itu ada madrasah kalau kita mau belajar. Dan ketika Allah menurunkan wahyu pertama, Iqra', itu bukan hanya baca buku, tapi membaca realitas hidup, fenomena-fenomena kehidupan dan fenomena alam untuk kita jadikan pelajaran. Sehingga kita termasuk ulul albab barangkali, yaitu yang selain nyambung pada Allah dengan zikir, kita juga melakukan tafakkur, perenungan. Ini harapan saya. Kemudian tentu belajar saja itu belum cukup karena kewajiban kita terhadap ilmu ada 3 minimal.
Pertama adalah menuntut ilmu sendiri, thalabul ilmi atau belajar. Sesudah itu kemudian kewajiban selanjutnya adalah mengamalkan ilmu, al-amal. Sebab memang buah daripada ilmu itu ada al-amal. Ya, saya kira kita sudah maklum semua lah. Jadi al-ilmu bila amal, kasajar bila samar. Ya, bahkan kalau orang berilmu tapi tidak diamalkan, ini justru hanya memikul beban ilmu itu. Lumayan kalau kita tidak punya ilmu, tidak ada beban. Orang awam, misalnya orang yang tidak punya ilmu, lalu melakukan pelanggaran, mungkin masih agak dimaklumi ya, sekalipun tidak tetap salah ya. Tapi agak dimaklumi, maklum di awam. Tapi seorang yang berilmu, apalagi yang menyandang alim, ulama atau kiai misalnya, tapi melakukan pelanggaran, maka sanksinya baik dari Allah maupun sanksi sosial dan itu lebih berat ketimbang orang yang tidak punya ilmu. Karena itu kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah, wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Celaka orang bodoh karena dia tidak mau belajar sehingga dia terjerumus pada hal-hal yang mencelakakan. Sebab ilmu itu kan ibarat sinar nur. Orang yang punya ilmu lalu melangkah dalam hidupnya, dia berarti berjalan di jalan yang terang sehingga tahu mana ada jurang, mana ada tembok, tidak bentur-bentur. Tapi kalau orang bodoh, itu ibarat orang berjalan melangkah di tempat yang gelap. Tentu tidak tahu di depannya ada jurang atau ada apa. Sehingga bisa terjerumus dalam jurang itu. Tetapi celakanya hanya satu kali. Jadi kalau orang awam, orang jahil. Ya, artinya masih agak dimaklumi. Ya maklum dia tidak tahu. Tapi dosanya, salahnya karena dia tidak belajar. Karena itu belajar itu menjadi fardhu. Talabnya fardhu. Tetapi orang yang sudah punya ilmu, tapi masih melakukan pelanggaran, maka sanksinya itu lebih berat berlipat-lipat. Jadi kata Imam Ghazali, fawailun lil alim haitsu lam ya'mal bi ilmi alfamar. Orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya celaka, celakanya 1000 kali. Berat. Karena dia menyandang ilmu dan ilmunya itu menjadi beban. Jadi misalnya ada suatu botol ya yang berisi racun. Kalau orang tidak tahu bahwa itu racun, lalu diminum, lalu dia semaput bahkan mati. Mungkin kita yang melihatnya kasihan. Kasihan ya. Dia tidak tahu racun, diminum lalu mati. Ya, tapi ketika dia tahu bahwa itu racun tapi tetap diminum, mungkin yang melihat, kemudian dia mati. Yang melihat berkomentar, sudah tahu itu racun kok diminum, salahnya sendiri. Jadi kalau bahasa Maduranya bengkang itu. Jadi ini dia tidak dikasihani, ya, salahnya sendiri. Jadi ini memang berat, ilmu ini amanah. Tapi tidak ada pilihan lain, kita memang harus berilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau ingin selamat. Gitu. Dalam segala hal. Kemudian yang sudah itu adalah kewajiban yang ketiga adalah nasyrul ilmi. Menyebarkan ilmu dan mengajak orang untuk belajar dan mengamalkannya. Lebih-lebih kalau ilmu itu ilmu agama. So, ilmu agama ini adalah ilmu diwariskan oleh Tuhan kita yang besar Muhammad SAW. Ya, yang diterima dari Allah kemudian diwariskan kepada penerusnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi ulama warasatul anbiya itu yang mewarisi, alhamdulillah. Marhaban fadharikum.
Sebab para nabi itu tidak mewariskan harta uang. Innama warathul ilma, yang diwariskan beliau-beliau itu adalah ilmu. Tapi bukan hanya ilmu, ilmu dan amal serta perjuangan untuk menyebarkan ilmu itu sendiri. Ya. Dan menegakkan kebenaran yang ada dalam ilmu itu. Itu yang diwariskan Nabi kepada pewarisnya, yaitu para ulama. Jadi ini memang berat ya, tapi tidak ada pilihan lain. Kita harus punya ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyebarkan ilmu. Ya, memang dunia ini bukan tempat bersantai, tempat beramal dan tempat berjuang. Kalaupun ada kenikmatan itu bonus. Ya, bonus. Tapi tempat balas kenikmatan yang balasan amal kita itu adalah kelak nanti di akhirat. Tentunya kalau kita masuk surga. Jadi ini yang saya ingatkan kepada para wisudawan dan wisudawati. Bahwa Anda ini adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi orang yang mulia. Sebab ilmu itu adalah bisa mengkatrol, bisa meningkatkan derajat ahlinya. Jadi, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Nabi Adam terkatrol karena ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Jadi mulia. Karena itu kemuliaan ilmu itu perlu dijaga. Jangan dikotori dengan perilaku-perilaku kita yang tidak baik. Oleh karena itu kewajiban kita selain kita mencari ilmu, juga kita riyadhah ya. Artinya latihan serta jihad apa? Mujahadah ya, jihadun nafas. Melawan nafsu kita supaya kita bisa mengamalkan ilmu itu. Sebab kendala utama di dalam mengamalkan kebenaran termasuk ilmu itu adalah nafsu kita sebetulnya. Jadi kata orang Arab, aduhu kabaina jambaik. Musuh kita itu yang ada di antara dua lambung kita, yaitu diri kita sendiri. Jadi kita banyak orang terjerumus kepada hal-hal yang merugikan bahkan mencelakakan karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Sekalipun dia itu sudah alim, sudah punya ilmu. Jadi karena itu mencari ilmu harus disertai dengan riyadhah dan mujahadah. Di samping juga mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh Anda sekalian oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang bisa bermanfaat bukan hanya kepada dirinya tapi kepada masyarakat, umat dan bangsa dan kepada negara. Barangkali itu bagus dan saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai ungkapan kegembiraan dan syukur kepada Allah atas pelaksanaan wisuda di pagi hari ini. Akhirnya mohon maaf atas segala kehilafan. Hadanallahu ma fil khair wassalah. Dan mohon maaf juga datangnya tadi agak terlambat tapi pulangnya mungkin agak duluan. Jadi mohon maaf. Ini namanya roceh. Mohon maaf kalau banyak kekeliruan kehilafan. Utamanya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir ya. Narasumber kita nanti tolong apa yang disampaikan beliau kita simak dengan sungguh-sungguh karena insya Allah itu merupakan ilmu yang berguna bermanfaat bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dan Allah ma fi khair wassalah. Wallahu muwaffiq ila at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.